Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, suatu saat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabatnya sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba Rasul Muhammad SAW dia mengatakan, akan datang kepada kalian seorang pemuda penghuni surga. Ketika itu ada sahabat Ansor datang dengan membawa sendal jepit di sebelah tangan kirinya dengan bekas air wudhunya. Ketika itu para sahabat terkagum-kagum, oh ini ya yang disebut dengan ahli surga. Di hari beberapa berikutnya, ketika Nabi Muhammad SAW dan juga dengan para sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan dengan ucapan yang sama, dan beliau mengatakan akan datang kepada kalian seorang pemuda ahli surga. Datang pula itu si Fulan dengan orang yang sama, dengan bekas wudunya, dan juga di sebelah tangan kirinya beliau menenteng sendal jepitnya. Terus sampai ketiga kalinya Rasul mengatakan yang sama, sampai beliau mengatakan akan datang kepada kalian seorang pemuda ahli surga. Takjuban, kagum ini para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu diberanikan diri sahabat yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As datang menemui sahabat Fulan yang dijamin oleh Rasul Muhammad SAW sebagai pemuda yang disebutkan oleh Rasul adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sahabat Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada beliau, wahai Fulan, bahwa aku sedang ribut, sedang cekcok dengan istriku. Bolehkah aku menginap di rumahmu di beberapa hari? Diizinkanlah oleh sahabat Fulan untuk menginap di rumahnya. Ketika di hari pertamanya ia melihat tidak ada amalan yang begitu menakjubkan. Salat sunnahnya biasa saja, tadarus Al-Quran pun juga sama, salat sunnah pun juga sama, bahkan tahajudnya pun biasa saja. Dilihat kembali di hari kedua pun juga sama, salatnya sama, tidak ada yang lebih dalam bilangan salat sunnahnya, tadarusnya biasa saja, salat tahajudnya pun biasa saja. Tidak ada yang istimewa oleh sahabat Fulan ini yang disebut oleh Rasul Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang dijamin surga. Di hari berikutnya yang ketiganya, sahabat Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As beliau mengatakan dengan hal yang sama. Sampai ketiga kalinya ini di hari yang ketiganya diberanikan dirilah oleh sahabat Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan kepada sahabat Fulan, wahai Fulan, sungguh aku ini tidak ada keributan di dalam rumah tanggaku bersama istriku. Aku telah berbohong demi ingin tahu kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan engkau adalah sahabat seorang pemuda yang dijamin surga. Engkau ini penghuni surga. Apa amalanmu? Aku lihat di hari pertama engkau melakukan seperti biasa, tidak ada amalan teristimewa yang aku lihat. Salatmu, ibadahmu, ngajimu sama, tidak ada yang istimewa yang aku dapatkan. Ketika itu
sahabat Al-Ansar yang dijamin oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai sahabat Abdullah bin As, Amr bin As, ketahuilah bahwa aku, amalan yang membuat aku ini, kenapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwa aku adalah penghuni surga, adalah tidak ada di dalam diriku ini, di dalam hatiku ini terbesit, tersingkap di dalam hatiku ini sifat ghibah, sifat iri kepada saudara-saudaraku. Saudaraku sungguh luar biasa, penghuni sorga yang dijamin oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukti nyatanya adalah kita kalau ingin disebut penghuni sorga adalah tidak boleh menyimpan rasa dengki, rasa iri hati, rasa ghibah terhadap saudara-saudaraku. Kenapa? Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi berbicara tidak ada ucapan kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin saudaraku, aku dan kalian ingin disebut dengan seorang pemuda penghuni surga, ayo perbaiki niat kita, perbaiki hati kita agar kita tidak ada punya sifat rasa dengki, iri hati terhadap saudara-saudara kita. Mudah-mudahan aku dan kalian bisa mengamalkan dari kisah ini. Sebelumnya Al-Fakir Abdullah Asy-Syafi'i meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita, tidak ada rasa dengki terhadap saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.